Presiden Prabowo Subianto memastikan akan mendukung penuh penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. IKN sendiri merupakan proyek warisan pemerintahan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dukungan Prabowo terhadap keberlangsungan proyek IKN ini disampaikan saat acara retreat atau pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pernyataan Prabowo ini menjadi jawaban atas kabar simpang siur terkait kelanjutan pembangunan IKN di masa pemerintahan sekarang. Raja Juli lalu menyinggung soal arahan Prabowo agar gedung-gedung instansi pemerintah di IKN bisa rampung secepatnya. Bahkan, kalau bisa diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Sebelumnya, Basuki Hadi Mulyono mengaku sudah berbincang dengan Prabowo sebelum dilantik menjadi presiden pada 18 Oktober lalu. Otorita IKN bersama investor pelopor juga menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan di kantor Kementerian PUPR. Ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah pengalokasian lahan aset dalam penguasaan atau ADP yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku usaha pelopor. Basuki juga menandatangani sejumlah akta notarial perjanjian kerjasama dengan 5 investor pelopor, yaitu PT Delonix Bravo Investment, PT Magnum Investment Nusantara, PT Pelataran Bogarasa, PT Prima Hotel Management Indonesia, dan PT Patra Jasa. Dengan adanya target pembangunan dari Prabowo, Basuki berharap para investor dapat mengajak investor lain untuk menanamkan modal di IKN. IKN berkomitmen untuk mempermudah seluruh proses administrasi yang terkait. Di sisi lain, Indonesia berpeluang masuk dalam jajaran 5 besar negara top di dunia. Beberapa waktu lalu, World Economic Forum atau WEF, lembaga ternama yang setiap tahun menggelar pertemuan kepala negara dan pemimpin bisnis di Davos, berkicau bahwa China akan menjelma sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2024, mengambil alih posisi Amerika Serikat yang sudah didudukinya selama lebih 1 abad. Ternyata, WEF menggunakan data dan peraga yang berasal dari portal Statista yang juga sangat ternama dan menjadi rujukan berbagai lembaga riset dan lembaga pemerintah. Ihwal Cina akan mengambil alih posisi puncak dari Amerika Serikat. Agaknya tinggal menunggu waktu yang tak lama lagi. Namun, bukan soal Cina menyusul Amerika Serikat yang menarik. Statista mencantumkan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia bakal meroket dari peringkat ke-16 pada 2019 menjadi urutan kelima pada 2024. Jelas-jelas Statista menggunakan indikator GDP atau Gross Domestic Product alias PDB tanpa embel-embel. Berarti hanya dalam waktu 5 tahun PDB Indonesia melompat 11 peringkat. Agar terwujud, PDB Indonesia harus naik 3 kali lipat lebih dan PDB Jerman merosot. Ketika Indonesia mulai memasuki era pembangunan terencana tahun 1967, PDB Indonesia berada di peringkat ke-35. Butuh 1 dasawarsa untuk merangkak ke urutan ke-30. Era pertumbuhan tinggi pada dekade 1970-an memungkinkan Indonesia melompat ke peringkat ke-23 pada tahun 1980. Memasuki dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia tersandung 2 kali kemerosotan harga minyak, yakni pada tahun 1982 dan 1985, ketika produksi minyak mentah mencapai rata-rata di atas 1,5 juta barel per hari. Perekonomian Indonesia kala itu masih sangat bergantung pada penerimaan minyak di APBN dan pundi-pundi devisa dari ekspor minyak. Tak pelak lagi, gerak maju terhambat, sehingga pada tahun 1990, peringkat Indonesia turun dan kembali ke posisi tahun 1970. Setelah meningkat 4 peringkat pada tahun 2000, era komoditi boom memberikan kontribusi bagi peningkatan tajam peringkat PDB Indonesia. Pada tahun 2010, peringkat Indonesia melonjak ke posisi ke-18 dan mencapai posisi tertinggi yakni ke-16 pada tahun 2019.
Lain cerita jika menggunakan indikator PDB yang telah disesuaikan dengan daya beli. Berdasarkan PDB paritas daya beli atau Purchasing Power Parity, posisi Indonesia sudah di urutan ke-7 pada 2019. Ada peluang Indonesia bisa menembus 5 besar dunia jika pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 tahun ke depan di atas 5% dan nilai tukar rupiah cenderung menguat. Mari kita lihat peringkat pendapatan nasional Indonesia per kepala. Pada tahun 2019, pendapatan nasional kotor atau gross national income per kapita kita masih tercecer di urutan ke-118. Dengan GNI per kapita sebesar $4.050 AS pada tahun 2019, kita telah naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah bawah ke kelompok negara berpendapatan menengah atas. Untuk GNI berdasarkan PPP, posisi kita sedikit lebih baik meskipun masih di urutan di atas 100. Lebih bermakna lagi jika pembagian kue lebih merata dan kualitas sumber daya manusianya membaik secara signifikan. Kunci untuk mencapai cita-cita mulia itu adalah pembangunan yang inklusif, dimulai dengan meningkatkan mobilitas sosial yang bertumpu pada perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang bermutu. Oligarki yang kian mencengkram menjadi musuh utama bagi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi sosial, bukan demokrasi liberal yang lebih bersifat formal dan prosedural.